Selamat datang di channel bersama Yani. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini saya kembali lagi membuat chiffon cake dengan pandan asli, endapan daun pandan. Ada 6 butir telur ukuran 60 gram ke atas yang akan saya pisahkan antara kuning dan putihnya. Nah, kemudian tambahkan 45 gram gula pasir ke dalam kuning telur, setengah sendok teh vanila bubuk, 75 ml minyak goreng, diaduk sampai rata. Minyaknya ditambahkan ke dalam kuning telurnya. Masukkan 1/3 sendok teh garam, 5 sendok makan endapan daun pandan, ini yang kental ya teman-teman, 30 lembar ditambah 1 gelas air. Lalu 100 ml santan kental. Jadi daun pandannya itu saya pakai 30 lembar ditambah 1 gelas air, dihaluskan lalu diendapkan. Dicampur, kemudian masukkan ke dalam adonan kuning. Tambahkan 155 gram tepung terigu protein rendah atau kunci biru. Diaduk sampai rata. Teksturnya seperti ini ya. Lalu 6 butir putih telur ditambahkan 1 sendok makan peresan air lemon yang akan saya mixer dengan kecepatan sedang dengan 125 gram gula pasir. Masukin air lemonnya setelah berbuih ya, berbusa seperti ini, lalu dimasukkan air lemonnya. Tunggu sebentar, lalu masukkan gula pasir bertahap sampai 3 kali. Setelah itu lanjutkan mixer sampai dia sopik. Nah, sopik ini seperti ini ya teman-teman. Jadi setelah sopik ada hard pick. Nah, ini sopiknya. Jadi sebelum hard picknya. Jambulnya ke bawah dan kalau dibalik dia tidak jatuh, tidak tumpah. Kemudian campurkan putih telur ke dalam adonan hijau dengan cara aduk balik. Di sini cukup rata saja ya, jangan terlalu over mix, nanti adonannya jeblos. Usahakan diaduk balik sampai rata, karena kalau tidak rata, ada bagian putih itu kalau ketemu kuenya sudah matang, dia berbau amis dan rasanya kurang enak. Diaduk terus. Kemudian loyang yang saya pakai adalah ukuran 22 bongkar pasang, tingginya 9 cm tanpa dioles apapun. Siapkan lidi atau tusuk sate untuk meratakan adonan. Sebelumnya diangkat dulu 3 kali supaya uap yang di dalamnya keluar. Nah, ini diratakan dengan tusuk sate atau lidi. Jangan lupa ya teman-teman, panaskan ovennya di suhu 160 derajat Celcius. Lamanya mengopen tahap pertama adalah 20 menit. Kalau teman-teman mau atasnya dikerat ya, dibentuk. Setelah 20 menit baru dikeluarkan. Dengan note ya teman-teman, atasnya itu harus sudah berkulit atau sudah kering, tidak basah. Pakailah pisau yang cukup tajam supaya memudahkan untuk memotong bentuknya. Nah, bentuknya dibentuk
atasnya dibentuk seperti ini, fungsinya supaya kalau kuenya naik ke atas itu dia pecahnya sempurna, jadi pecahnya itu nggak berantakan. Masukkan lagi ke dalam oven yang suhunya sudah diturunkan menjadi 155 derajat Celcius. Lamanya memanggang tahap kedua ini kurang lebih 90 menit atau sampai kuenya benar-benar kering, benar-benar matang. Setelah matang, loyangnya dibalik sampai dingin ya. Ini fungsinya yang kaki-kaki ini untuk membalik kue setelah dia matang. Setelah kuenya dingin atau hangat-hangat kuku boleh, tapi jangan terlalu hangat-hangat kuku panas ya. Hangat-hangat kuku dingin maksudnya. Kuenya dikeluarkan dari loyangnya. Nah, ini saya udah dingin, jadi akan saya keluarkan. Pakailah pisau yang cukup tipis supaya tidak mengenai bagian dalam. Didorong, ditarik keluar, pegang tengahnya. Nah, ini nanti pinggirnya dirapiin ya, supaya kelihatannya rapi. Sudah jadi, siap dipotong. Penampilannya begini ya teman-teman. Lembut banget. Kenapa saya suka sekali siphon cake atau bolu-bolu yang lain itu karena tanpa tambahan baking powder ataupun pengemulsi misalnya SP, dia mengembang dengan baik. Jadi aman untuk dikonsumsi. Nah, teksturnya seperti ini rasanya santannya terasa, daun pandannya juga terasa. Teman-teman coba ya, gampang kok bikinnya. Sampai di sini dulu ya teman-teman video saya. Terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya, yang sudah like, yang sudah komen. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa follow juga ke Instagram bersama Esteviani. Sekilas info teman-teman. Di video ini saya menggunakan oven dari Toshiba Electronic. Oven dengan rendah watt. Walaupun saya pakai api atas bawah, semua peralatan yang ada di rumah saya nyala. Bahkan saya kadang-kadang baking di malam hari tidak masalah. Di rumah saya pakai 2200 watt dan itu semuanya nyala aman-aman aja. Jadi teman-teman kalau yang tertarik dengan oven Mito dari Toshiba, saya akan cantumkan di description box ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.